sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala ada manfa'a bi ulumi fid darin amin. Qaddah. Dan wajib padanya kejadian penggunaan yang diharamkan oleh bersegera
Setelah lanjut. Zaiti seperti minyak zaitun, wasamni minyak samin, wazubdi dan minyak buah badam, waduhnil lauzi dan minyak gomok. Lima fihi karena sesuatu. Minyak gomok, lauzi itu sejenis buah-buahan. Waduhnil lauzi dan minyak sejenis buah-buahan. Maksudnya apa buahnya? Lauzi kemiri di kamus mana? Arti kemiri. Hah? Lihat di kamus. Itu di Dobit. Kitab Jaya di Dobit. Lauz badam. Kalau zubat badam itu buah apa? Badam itu kacang almond. Tapi lauzi yang pernah saya tahu bukan itu mana. Munawir. Keju, mentega. Itu zubat. Kalau lauz buah badam. Lima fihi karena sesuatu yang ada padanya. Hal yang disebutkan minat tazayyuni dari berhias. Al-munafi yang menafikan
Li hadithi bagi hadis al-muhrimu ash'atu akbaru. Adapun orang ihram itu dalam kondisi kusut dan berdebu. Kusut dalam kondisi berdebu. Aisya'nu, keadaannya seseorang yang muhrim. Al-ma'muru bihi dzalik, yang diperintahkan dengannya seseorang ihram, orang yang ihram oleh demikian. Fa fi mukhalaf sya'nuhul ma'muru bihi, keadaannya orang yang ihram itu diperintahkan dengannya ash'as akbar. Sya'nuhu, kondisinya orang ihram, al-ma'muru bihi, yang diperintahkan dengannya orang ihram, dalika, oleh demikian. Dalika, itu demikian. Fa fi mukhalafatihi, maka pada ikhtilafnya seseorang, berbedanya seseorang, bidahni al-madhkuri, dengan minyak yang disebutkan, itu fidyah. Wa fi dahni ra'si al-mahluki, dan pada minyak rambut, meminyaki rambut yang gundul, ra'si, minyak kepala yang gundul, itu fidyah. Fil asah, dalam pendapat asah. Ditaktirihi, karena memberi pengaruhnya minyak, fi tahsin sya'ri, pada indahnya rambut, alladhi yambutu ba'dahu, yang tumbuh ia rambut setelahnya meminyaki kepala yang botak. Wala fidyata, dan tidak ada fidyah, fi dahni ra'sil aqra, pada meminyaki kepala yang aqra. Aqra ini rontok rambutnya karena sakit. Wal asla'i, dan pada meminyaki kepala yang botak bagian depan, bagian sulak kepala. Wa daknil amrad, dan dagu atau jenggot amrad. Amrad namanya jenggot. Dagu amrad. Wa yajuzu isti'malu, dan bolehlah menggunakan hadat duhni, ini minyak, fi sa'iril badani, pada seluruh badan, sya'rihi, yakni rambutnya badan, wa basyarihi, dan kulitnya badan. Li'annahu, karena sesungguhnya meminyaki badan, la yaqsidu tazyinahu, tidak bermaksud ia seseorang akan memperindahnya badan. Wa yajuzu akluhu, dan bolehlah memakannya minyak tersebut. Wala yukrahu, dan tidak makruhlah ghuslu badanihi, oleh menyiram atau membasuh. Wala yukrahul ghuslu badanihi, dan tidak dimakruhkan akan membasuh badannya seseorang, wa ra'sihi, dan kepalanya seseorang yang ihram, bi khatmi, dengan daun khatam, au sidrin, atau daun bidara. Ai yajuzu dzalika, bolehlah hal demikian. Lakin, akan tetapi, al mustahabba, yang dianjurkan, alla yaf'ala, bahwa tidak melakukan dia orang yang ihram akan hal demikian. Wa hakka qadimun, dan menceritakan oleh pendapat qadim, bikarahatihi, dengan makruhnya hal demikian, yaitu membasuh badan dan kepala dengan daun khatam dan daun bidara. Lima fihi, karena sesuatu yang ada padanya, minat tazyin, dari unsur berhias. Wala fidyata fihi, dan tidak ada fidyah padanya. Wa faratahu dahnu sya'ri ra'si,
dan membedakan akannya menyiram badan dengan daun khatam dengan daun bidara. Pakainya mana? Dahulu. Oleh meminyaki rambut dan kepala. Kalau membedakan, mesti makhluk yang melakukannya. Baru ada makna membedakan. Kalau barangnya barang berbeda. Dan berbeda akannya menyiram dengan daun khatam dan daun bidara oleh meminyaki rambut kepala bi anna fihi, dengan sesungguhnya padanya meminyaki rambut kepala ma'atazyin bersama ada unsur kain berhias, itu tanmiyatan, itu menumbuhkan rambut. Al-thalithu, yang ketiga, minal muharramatil ihrami, dari perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang ihram, itu izalatus sya'ri, menghilangkan rambut, minar ra'si, dari kepala, au ghairihi, atau selainnya kepala, halqan, baik dengan mencukurnya, au ghairahu, atau selainnya mencukur, awil dhufri, atau menghilangkan kuku, minal jadi awir rijli, dari tangan atau dari kaki, kolman, baik dengan cara mengguntingnya, au ghairahu, atau selainnya menggunting. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahriku ru'usakum, janganlah mencukur oleh kalian akan kepala kalian, hatta yablughal hadyu mahillahu, sehingga sampailah hewan hadiah akan tempatnya. Wa qisa ala sya'ir ar-ra'si, kalau tempat mahallah. sehingga sampailah hewan hadiah pada waktunya. Hewan hadiah. Kalau artinya pada tempat penyembelihan. Kalau artinya sehingga sampai hewan hadiah pada tempat penyembelihannya. Yang di kitab di Quran. Ayatnya mahallah. Mahal hatta yablughal hadyu mahillah. Kalau mahillah tempat. Wa qisa ala sya'ir ar-ra'si, dan dikiaskan atas rambut kepala, sya'ru baqil jasadi, akan rambut yang sisa dari badan. Wa ala halqi, dan dikiaskan atas mencukur, ghairuhu, akan selainnya mencukur. Ghairuhu, atas selainnya mencukur. Wa ala izalati sya'ri, dan dikiaskan atas menghilangkan rambut, izalatul dhufri, akan menghilangkan kuku, bijami'i dengan jami', at-tarafu bijami'i dengan jami' at-tarafuhi at-tarafuhu. Apa itu? Bijami'at tarafihi, dengan jami' mencari kenikmatannya seseorang. Fil jami'i, pada kemana, dari mana keluar mana seseorang. Iya. Itu satu kalimat.
jami' taraffuhi dengan jami' mencari kenikmatan, fil jami' pada seluruh hal yang disebutkan. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud dengan sya'ri, dengan rambut, itu jinsus sadiqu bil wahidati fasa'idan lima sayati, adalah jenis yang terbenar dengan satu atau lebih bagi sesuatu yang akan datang. Yatakmulu, dan sempurna, fidyatu ala fidyah fi izalati, sempurna. Oke, bina majhul. Yatukmalu, dan disempurnakan akan fidyah. Yatukmalu fidyatu, dan disempurnakan akan fidyah fi izalati salasi sya'aratin, pada gugurnya 3 helai rambut. Izalati, pada menghilangkan. gugur itu tak pernah dosa, kena fidyah. Pada menghilangkan 3 helai rambut. Au salasati azfarin, atau 3 helai kuku, 3 kuku. Liannaha, karena sungguhnya fidyah, tajibu ala ma'dzuri, itu wajib atas orang yang terkena uzur. Bil halqi, karena mencukur. Bil ayati, kama sayati, karena ada ayat, karena ayat sebagaimana penjelasannya akan datang. Fa'ala ghairihi, maka berdasarkan selainnya mencukur, wajib. Ini kemana kembali? Selainnya orang yang mencukur, ma'zur. Maka atas selain orang yang mencukur, aula, itu lebih aula. Tapi ma'zur, Orang ma'zur, maka atas selain orang yang ma'zur itu lebih aula. Wa sya'ru, adapun rambut, yasduku, itu terbenar ia rambut, bisalati, dengan 3 helai. Wa kisa biha, dan dikiaskan dengannya 3 helai rambut, al-azfaru, akan kuku. Wala yu'tabaru, dan tidak diperhitungkan jami'uhu, seluruhnya kuku, bil ijma'i, dengan ijma'. Wa tu'tabaru, dan diperhitungkan izalatu salasi atau salasati daf'atan wahidatan, dan diperhitungkan menghilangkan 3 kuku atau 3 helai rambut sekaligus dalam satu tempat. Fi makani wahidin, dalam satu tempat. Walau halaqa jami'a sya'ri ra'sihi, jikalau mencukur ia seseorang kan seluruh rambut kepalanya, daf'atan wahidatan, sekaligus, fi makanin wahidin, dalam satu tempat, lam yalzamhu, niscaya tidak wajib akannya seseorang, illa fidyatun wahidatun, kecuali fidyah yang satu. Li'annahu, karena sungguhnya seseorang yu'addu fi'lan, yu'addu fi'lan wahidatan, karena sungguhnya seorang dihitung perbuatan yang satu. jadi orang itu dihitung. Benar. Karena sungguhnya, baliknya ke halaqah jami'a sya'ri ra'si. Karena sungguhnya mencukur seluruh rambut kepala sekaligus dalam satu tempat, itu dihitung perbuatan yang satu perbuatan. Baik, pasnya mana? Yu'addu. Baik, pasnya mana? Dihitung, ia perbuatan.
halqa jami'ah. Ya. Dihitung ia mencukur seluruh rambut. Itu satu perbuatan yang satu. Wa kadza law halaqa jami'a sya'ri ra'sihi, dan begitu juga jikalau mencukur ia seseorang kan seluruh rambut kepalanya seseorang, wa badanihi, dan rambut badannya seseorang, ala tawassuli, secara berkelanjutan, dan begitu juga jikalau mencukur seseorang seluruh rambut kepalanya dan badannya seseorang secara berkelanjutan. Wa yuqasu bi sya'ri, dan dikiaskan dengan rambut, fi dzalikal azfaru, pada demikian kuku-kuku, minal ya. Demikian yang mana? Pada demikian rambut tadi. Pada demikian halqa jami'a sya'ri ra'si. Pada demikian mencukur seluruh rambut kepala dan badannya, akan kuku, minal yadain, dari dua tangan, au wa rijlain, dan dua kaki. Walau halaqa sya'ra ra'sihi, dan jikalau mencukur ia seseorang akan rambut kepalanya, fi makanain, pada dua tempat, au fi makanin wahidin, atau pada satu tempat, lakin fi zamanin mutafarriqain, akan tetapi pada waktu yang berbeda. Zamanaini, pada dua waktu yang berbeda. Mutafarriqain, yang berbeda keduanya, yang berbeda dua waktu. Wajabat fidyatani, niscaya wajib dua fidyah. Wakila, pendapat kedua, wahidatun, satu fidyah. Walau halaqa salasa sya'ratin, jikalau mencukur ia seseorang akan 3 helai rambut, fi salasati amkinatin, pada 3 tempat, au fi salasati awqatin, atau pada 3 waktu, mutafarriqatin, yang berbeda-beda ia waktu, wajaba fi kulli wahidatin, niscaya wajib pada setiap waktu, ma yajibu, setiap yang satu, ma yajibu fiha, sesuatu yang wajib padanya masing-masing. Yajibu, sesuatu yang wajib ia seseorang, sesuatu yang wajib ia waktu. ma yajibu, setiap sesuatu, sesuatu yang wajib ia sesuatu, sesuatu yang wajib ia sesuatu, ma yajibu fiha, sesuatu yang wajib hanya sesuatu padanya masing-masing. Lawin faradat, jikalau ia berdiri sendiri, wa qad dzakarahu fi qawlihi, dan sungguh telah menyebutkan akannya, mana Pak yang lain? dan sungguh menyebutkan musannaf dalam perkataannya musannaf, dan sungguh menyebutkan akan musannaf, oleh musannaf akannya jikalau ia berdiri sendiri, serta wajib jikalau ia berdiri sendiri itu berdiri sendiri. Yang gak jelas tadi apa? Dari pembahasannya Lawin faradat,
mutafarriqan wajib fi kulli wahidatin. Apa perkara yang tidak jelas itu? Ma yajibu fiha. Jibu kembali pada ma. Dan sungguhnya telah menyebutkan akannya oleh musannif akannya sesuatu yang wajib padanya masing-masing. Fi qouli dalam perkataannya musannif wal azharu dan pendapat azhar anna fi sya'rati sungguhnya pada sehelai rambut muddu tu'amin itu satu mud makanan. Fi sya'ratain dan pada dua helai rambut muddain dua mud makanan. Wasani dan pendapat kedua fi sya'rati dalam satu helai rambut dirhamun itu satu dirham. Wa fi sya'rataini dan pada dua helai rambut dirhamani itu dua dirham. Wasalisu dan adapun pendapat ketiga thulutsu damin wa thulatsani itu sepertiga dam dan 2/3 dam. Ala qiyasi wujubud dami berdasarkan kias wajib dam fi salati pada 3 helai rambut indal ikhtiyarihi ketika ada keinginannya seseorang. Maksudnya Ketika seseorang itu bersengaja berkeinginan mencabut 3 helai rambut, saya tujuannya itu 1 dam. apa tinggal teori ini? Ketika ada keinginannya seseorang bertujuan Sengaja. Ikhtiar arti dasarnya memilih. Maksud di sini sengaja. Apa maksud dari penjelasan walau kalau salah sasaran? Kalau seseorang itu mencukur jikalau seorang itu mencabut rambutnya 3 helai rambut tapi pada tempat tiga tempat yang berbeda-beda atau 3 waktu yang berbeda, saya wajib baginya itu cuma satu fidyah lah. Satu video. 3 helai rambut satu video. Oh enggak. Oke, satu pun. Coba fi kulli wahidatin yajibu fiha. Fidyah. 3 video. Bukan 3 video, bukan satu. Bukan 3 mud. bukan 3 mud. Di videonya berapa? Wah, ini 1 mud. Bukan 1 ekor kambing. Bukan 1 ekor kambing. Kalau begitu wajaba fi kulli wahidatin ma yajibu biha. Wajib pada setiap helai sesuatu yang wajib padanya setiap helai. Apa yang wajib pada setiap helai? 1 mud makanan. Jawaban secara profesional. Apa yang wajib pada setiap helai? Sesuai dengan kitab. Muddu tu'amin.
muddu ta'ami. Kita bilang begitu. Anna fi sya'rati muddu ta'ami. Lanjut, wasani. Fi sya'rati dirhamun. Lanjut, wasalis. Sepertiga dam. Apa yang bilang kita? Tiga. Berarti 3 pendapat. Mayajibu fi kulli sya'ra, ada 3 pendapat. Pendapat azhar 1 rambut 1 mud. Pendapat yang kedua 1 rambut 1 dirham. Pendapat yang ketiga 1 rambut sepertiga harga kambing. Nah, lanjut. Wal awwalani, dan 2 qaul pertama, qala berkata ia 2 qaul pertama, tab'idud dami, adapun membagi-bagi dam, asrun itu sulit. Fa'adala awwalu, maka beralih oleh qaul pertama, minhuma dari keduanya 2 qaul, ila ta'ami kepada makanan. Lianna syar'a adulul hayawani bihi, karena sungguhnya syarak itu mengganti hewan dengannya makanan. Li'anna syar'a, ulang bacanya. Li'anna syar'a, karena sungguhnya syarak, hukum syarak hadulul hayawani itu mengganti hewan, bihi dengannya makanan. nah, Fi jaza'is saidi, dalam mengganggu hewan buruan, wa ghairihi, jazai apa aja? mengganggu. Jazai. Bagian Juz'in. balasan. Dalam balasan mengganggu hewan buruan, wa ghairihi, dan yang lainnya. Wa sya'ratul wahidata, dan adapun 1 helai rambut, Wasya'ratu. wahidatun, Itu tentang ta untuk tamyiz. tamyiz mana hamil. Wahidatun. Na'at wahidatun. Wahidatu. Wa sya'ratu wahidatu, dan adapun 1 helai rambut, rambut yang 1, ia nihayatu, dianya hitungan penghabisan, dianya sehelai rambut yang dipertimbangkan. Baca apa sih? Kemana Pak naik fa'il dari kubila? Kafarat, Mana kembali dan berhenti? kemut, Kemun. al-muddu,
adalah mut adalah kafarat. Kafarat itu mut itu adalah kafarat. Itu sama saja dia memurihkan suatu hal. Kubilat itu maknanya dua, musyarakah kan gini. Kafarat bagian dari mut, nggak mungkin dia disatukan perkara yang sama. Fidyah Kubilat naib fa'ilnya syahratul wahidah. Ini kembali kepadamu. Apa arti yang cocok? Maka diperbandingkan. Apakah ketika seseorang mencabut rambut disuruh bayar 1 mud itu dianggap diperbandingkan? Kamu siapa saya? Mendekati menjelang. Itu bahasa Arabnya apa tuh? Baca. Qabala. Pendek banyak. Pendek. Qabala yang panjang macam. Kubilat. Qabala. Menghadapi, menjumpai, membandingkan, habis membalas dengan tindakan mana yang cocok? yang sepadan. Mana yang cocok? Disepadani. Bina wajibul, maka Disepadani. Disetarakan. Fakubilat bihi, maka disetarakan dengannya 1 helai rambut. Akan ia panggilnya. Maka disetarakan akan ia 1 helai rambut bihi dengannya 1 mud. Wa adlu tsani, dan berpaling pendapat kedua ila qimati, kepada nominal harta, kepada harga. Wa kanat qimatu syati, dan adalah harga 1 ekor kambing fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 dirhamin, takriban 3 dirham kurang lebih. Fa'tubirat, maka diperhitungkan, indal hajati, menurut Mana naifah yang fa'tubirat? Maka diperhitungkan ia qimah, ia harga. Fa'tubirat, Maka diperhitungkan ia harga, ia takriban. takriban tasghir. Maka diperhitungkan ia 3 dirham. Dirham saja dan lebih 3. Maka diperhitungkan ia dirham inda hajati ila tauzi'i, menurut hajat, Indah ketika
perlu kepada membagi-bagi. Wa tajri aqwalu fi zufri wa zufraini, dan berlaku beberapa qaul pada satu kuku dan dua kuku. Walil ma'dzur, dan bagi orang uzur, fil halqi, pada mencukur, ayyah liqah wa yafdiyah, bahwa mencukur ia seseorang dan membayar fidyah ia seseorang. Ayyah liqah untuk apa ya? Ada muakhar. Coba dikasih makna kepada muakhar. Apa tambahan makna untuk tada muakhar? Dia menggunakan tambahan makna khobar itu. Walil ma'dzuri, dan bagi orang uzur pada fil halqi, pada mencukur, ayah liqa, itu bahwa ia bahwa mencukur ia seseorang, wa yafdiyah, dan membayar fidyah ia seseorang. Bil ayati mutaqaddimah, bagi ayat yang telah terdahulu. Bagi ayat. Lihat artinya. Untuk. Lihat artinya. Karena ayat yang telah terdahulu. Mana ayatnya? Wala tahliku ru'usakum hatta tablugha hadiyu mahillah. Enggak, itu bukan ayatnya. Famangkana minkum maridan au bihi adam min ra'sihi fa fidyatun. Nah, di mana di ayat itu disebutkan boleh mencukur? Coba terjemahkan. Siapa saja yang ada di antara kalian maridon, sakit, au bihi ada, atau dengannya seorang itu ada penyakit gangguan, min ra'si, dari kepalanya, fa fidyatun, maka wajib fidyah. Di mana ada mencukur di sana? Ada min ra'si. Itu gangguan di kepalanya. Di rambutnya. Saran baca selanjutnya. Ai fahalaqah, maka ia cukur, maka wajib fidyah. Wasawa'un kana udhuruhu, sama saja ada ia uzurnya seseorang, bikathrati kummali. Uzruhu Irabnya itu roh, isimnya kana. Coba diartikan sesuai dengan irab. Wasawa'un kana, bersamaan ada ia uzruhu. Kalau ia itu di dalam berbuat. Bersamaan ada uzruhu, akan uzurnya seseorang. Adalah uzur seseorang, adalah uzurnya seseorang, bikathrati kummali, itu dengan banyak kutu, am bita'dhi bijirahatin, atau merasa sakit dengan sebab luka, terganggu sakit, merasa sakit dengan sebab luka, atau bil hari, atau dengan panas. Ar-rabi'u min muharramatil ihrami al-jima'u. Adapun formula yang keempat dari perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram itu jima'. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj."
maka tidaklah melakukan rafas dan tidak melakukan fusuk ia seseorang dan tidak melakukan jidal ia seseorang. Itu fusuk itu masdar fi'il. Fi'il. Fusuk itu fi'il apa fusuk? Masdar kenapa ada fa'il? Maka tidak boleh rafas, tidak boleh fusuk. Lanya laku. Lananya masuk sama isim, tapi ya. Lah, mencoba artikan nafi apa? Maka jangan Nafi apa ya? jenis. Diartikan sesuai rumah jenis. Diartikan nahnya. Maka tidak ada rafas dan tidak ada fusuk dan tidak ada jidal di dalam haji dan negara haji. Ai fala tarfusu, maka janganlah kalian melakukan rafas, wala tafsuku, maka dan janganlah kalian melakukan fasik. Wa rafatu mufassarun bil jima'i, dan bermula rafas itu yang ditafsirkan ya rafas dengan jima'. Tafsudu bil umratu qabla al-halqi, dan rusak dengan sebab jima' oleh umrah sebelum mencukur. In ja'alnahu nusukan, jika kita mengatakan, jika kita menjadikan akannya halku itu nusuk. Wa illa, jika tidak, faqila as-sa'i, maka menurut satu pendapat as-sa'i sebelum sa'i. Wa kadal hajju yafsudu bihi qabla tahallulil awwali, begitu juga haji rusak ia haji dengan sebab jima' sebelum tahallul yang pertama. Qabla ba'dal wukufi atau qabla, setelah wukuf atau sebelumnya wukuf. Wala yafsudu bihi, Ba'da itu mutala kemana? Satu dua. Amin. yafsudu ia rusak. Bahasa yang mudahnya yang ba'dal wuku itu apa? Apa yang ba'dal wuku? Hah? Jima. Berarti mutalanya ke jima. Coba ulang. Wakaza. Begitu juga haji rusak ia haji dengan sebab jima' sebelum tahallul pertama dan setelah wukuf atau sebelumnya wukuf. Wala yafsudu bihi, dan tidak rusak ia haji dengan sebab jima'. Bainat tahallulaini, yang dilakukan antara dua tahallul. Waqila yafsud, Antara dua tahallul. Mana itu? Tahallul awal, mana tahallul tsani? Karena antara dua tahallul. Ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Mana tahallul awal?
Awal-awal mencukur apalagi Romyu, Nahar, Laki, Tawaf. Yang tahun awal keempat-empatnya. Melakukan 3 dari 4 hal tersebut tahlul awal. Melakukan keempat-empatnya tahlul sani. Melakukan 3 dari 4 itu tahlul awal. Terserah mau mana saja, penting 3. Itu opsi, itu pernyataan berdasarkan pengamalan hari ini. Tapi menurut hukumnya melakukan 1 dari 2 dari 3. Karena nahar nggak masuk, nahar hukumnya nggak wajib. Nah, nahar itu hukumnya sunnah. Berarti romyu, halku, tawaf, rohak saja. Romyu, halku, tawaf. Melakukan 2 dari 3 itu tahlul awal. Nah, Okeylah, menurut pendapat kedua, yafsudu rusak ya haji. Wala tafsudu fi dinil kirani aidan, dan tidak rusak dengan sebab jima oleh umrah pada tanggungan kiran juga. apa maksud tanggung kiran? Itu umrah yang disertai menentukan kiran. Apa mana yang tepat tetapnya? Umrah yang ada haji. Apa tidak ni? Dimni? Umroh di dalam kandungan. Umroh yang terkandung dalam kiran. Yang terkandung dalam kiran juga. Kenapa rusak? Tabaiha lahu, karena mengikutinya umroh bagi haji. Okeylah, menurut satu pendapat yang lain, tafsudu bihi, rusak ia umroh dengan sebab jima. Billam ya'ti syai'im min a'malina, walaupun tidak melakukan ia seseorang dengan sesuatu apapun dari amalan-amalannya umrah. Wal liwatu kal jima'i, dan memula liwat itu seperti jima'. Makada ityanun lil bahimati, begitu juga menggauli hewan ternak ala sahih, menurut pendapat sahih. Wala fasada bi jima'it nasi, dan tidak rusak dan tidak rusak dengan sebab jima yang lupa, dengan sebab jima orang yang lupa dan orang yang tidak tahu dengan hukum haram. Waman junna ba'da ahrama aqilan, dan tidak rusak dengan sebab tidak rusak haji umrah orang yang gila setelah
bahwa ihram ia seseorang al-keadaan dia berakal. Fil, jadi menurut pendapat Jadid. Gila di atas itu agak sedikit antara hukum sama taklilnya itu kontra. Wakila yafsudu wala tafsudu bil umratu bidimnil jirani aidan li tabi'ahalahu sejak di kitab ulama juga ada kalimat la. Nah, ilahnya itu harusnya adalah rusak dengan yang umroh. Pendapat yang kedua, rusak haji, rusak umroh, yang ada dalam kandungan qiran juga, maka rusak juga karena mengikutinya umroh bagi haji. Apabila rusak tabi maka matbu gugur. Jika sakata tabi sakata matbu. Itu menurut kaidah seharusnya begitu. Tapi di kitab sini pakai la. Sini yang lama kitabnya juga pakai la. Nah, malah terus umroh. Kitab satu lagi lah itu. Nah ini problem, harusnya nggak pakai lah. Menurut tahlilnya nggak pakai lah. Nah, sini ada. Lanjut. Kata jibu bihi, dan wajib dengan sebabnya aibul jima'il mufsidi, dengan jima' yang merusak oleh badanatun, oleh satu ekor unta. Wakilah, menurut pendapat kedua, la yajibu bi isadil umrati illa syatun, tidak wajib pada yang rusak, yang rusak dari umrah kecuali syatun, satu ekor syah. Fil jima'i bainat tahallulaini, pada jima' antara dua tahallul, binaan ala adamil fasadi syatun, didasari atas tidak rusak dengan sebab jima' oleh satu ekor syah. Fi qaulin, dalam menurut satu pendapat yang lain, badanatun, itu satu ekor unta. Walau jama'a thaniyan, jikalau jima' ia seseorang akan kali yang kedua, pada an fasada hajjuhu bil jima'i, setelah bahwa rusak oleh hajinya seseorang dengan sebab jima', wajib fil jima'i tsani syatun, niscaya wajib pada jima' yang kedua oleh satu ekor kambing. Fi qaulin, dan menurut satu pendapat, badanatun, satu ekor unta. Walau kanatil mar'atu muhrimatan aidon, walaupun adalah wanita itu orang yang ihram juga, ya wanita, walaupun adalah wanita, syarat jikalau adalah wanita itu orang yang ihram juga, wa fasada hajjuha bil jima'i, dan rusak hajinya wanita dengan sebab jima', bi anto wa'atu, dengan bahwa mentaati ya wanita akannya si suami. Fala badanata 'alaiha, maka tidak ada unta atasnya wanita. Jadi tidak ada kewajiban bayar unta atasnya si wanita. Fil azhar, menurut Al Azhar. Wal badanatul wahidu, dan mula badanah yang satu itu minal ibil, dari unta, awil bakari, atau dari sapi, zakaran kana au unta, jantan ada ia unta atau sapi, atau betina ada ia unta atau sapi. Apa maksud banatul wahidu minal ibil? Badanah, satu badanah.
menjadi onta atau sapi. Kiranya badana itu apa? Badanatul wahid. Badanatul terak. Kebalnya mana? Itu minal idilin. Bermula badana yang satu itu dari sapi atau onta, itu dari onta atau sapi. Bermula badana yang satu. Mana badana yang satu? Badanatul wahid. Itu satu badana itu. Badana muannas tazkir. Manas. Wahidu. Tazkir. Kenapa bisa jadi nama? Satu tazkir, satu tanis. Wal badanatu al-wahidu minal ibil. Bermula badana itu satu dari onta atau dari sapi. Rencana onta. Badana tajibu bihi badana, wajib dengan sebab jima oleh badana. Badana itu apa? Al badana wahidu minal ibil awil bakham. Nah, jadi i'rab mempengaruhi hukum. Badana itu adalah baik satu ekor onta atau satu jantan betina sama saja. Wal mudiyu fi fasidihi, dan melanjutkan pada yang rusaknya. Ai madkuri min hajjin au umratin, sesuatu yang disebutkan daripada haji atau umrah. Bi ayyatimma qala ta'ala, dengan bahwa menyempurnakan ia seseorang. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa timmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yatanawalu sahiha wal fasida, dan dianya firman Allah tersebut mencakup ia firman Allah akan yang sah dan akan yang rusak. Jadi wal mudiyu atau kemana? Wajib bihi, watajibu bihi. Jadi atau badana pilihan. Badana itu. Ulangannya Watajibu bihi. apa maksudnya? Wajib dengan sebab itu melanjutkan. Dan itu tetap melanjutkan ibadah haji. Dalilnya Hakim untuk melakukan. sudut pandang dalilnya. Kenapa bisa ayat ini menjadi dalil untuk disimpulkan sebuah hukum haji rusak tetap dilanjutkan? Haji yang sudah rusak dan sebab jima tetap dilanjutkan. Kenapa ayat ini bisa dijadikan dasar hukumnya? Apa sudut pandangnya? Mana kalimat umum? Yang mana? Cuma saja untuk dengan dia besar. Yang umum di sana yang mana? Kalimat yang mana? Kalimat hajja wal umrah. Kata-kata hajja wal umrah mencakup sahih wal fasid. Nah, maka walaupun hajinya ada rusak gara-gara jimat, tetap lanjut sampai selesai. Melontar jamroh, tawaf, semuanya selesai. Tapi rusak. Dalilnya yang tadi, watimul hajja wal umrah lillah. Sudah pernah dalil?
Karena hajja wal umrah pada kalimat itu yatanawalus sahih wal fasid. Dia mencakup yang sahih, yang sah sama yang rusak. Jadi umroh rusak, haji rusak tetap dilanjutin. Wa ghairun nusuki minal ibadati, dan selain nusuk daripada ibadah-ibadah yang lain, la yamdi fi fasidihi, tidak melanjutkan ia seseorang pada yang rusaknya ibadah. Yahsulul khuruju minhu bil fasadi, karena hasillah keluar darinya ibadah dengan sebab rusak. Hasil keluar darinya Ibadah. Ibadah itu muzakkar muannas. Muannas. Sini minha minhu. Hasil keluar darinya nusuk yang rusak. Selain wairun nusuk, selain nusuk. Minhu selainnya nusuk dengan sebab rusak. Ya, jangan curang. Ya. Kembalikan ke yang benar. Wal qada'u, dan wajib dengan sebab jima, qada ittifaqan, sepakat ulama. Wa in kana nusukuhu tatawuan, walaupun adalah nusuknya seseorang itu tatawu, sunnah. Wa inna tatawu'a minhu, maka sesungguhnya yang sunnah darinya nusuk yasiru bisyuru'i fihi fardhan, jadilah dengan masuk padanya nusuk akan fardu. Ai wajibal itmami, wajib menyempurnakan al-fardi seperti fardu, bi khilafi ghairihi, dengan sebalik selainnya ibadah, dengan sebalik selainnya ibadah. Dengan sebalik selainnya ibadah, dengan sebalik selainnya nusuk dari tatawu, dari ibadah-ibadah sunnah lain. Wal as-sahu, dan menurut pendapat sahih, annahu, sesungguhnya ayyul qada'a, sesungguhnya qada itu al-qadi, atas segera. Itu pendapat sahih, orang itu di mengqadanya atas segera. Wa tsani alat tarafi, dan menurut pendapat kedua alat tarafi, boleh dia tunda al-adai, sebagaimana tunai. Wal awwalu nazara ila tadayyukihi bisyuru'i fihi, dan pendapat pertama itu memandang ia pendapat pertama kepada sempitnya qada, Nusuk. Sempitnya nusuk dengan masuk pada dalamnya nusuk. Wa yaqul qadau an musdi, dan jadilah qada dari manasiknya rusak. Wa ta'adda bihi ma kana yata'adda bil musdi, dan bertunailah dengan sebabnya qada apa saja yang ada apa saja bertunai dengan rusak. Laulal fasadu min fardil islami aw ghairihi, kalau tidak rusak dari fardu Islam atau selainnya Islam. Laulal fasadu, jikalau bukanlah rusak dari fardu Islam, atau selainnya fardu Islam. Wa yalzamuhu, mewajib akannya seseorang ayyuhima bil qada'i, bahwa melakukan ihram ia seseorang pada yang qada, mimma ahrama minhu fil adai, dari sesuatu yang ihram ia seseorang dari sesuatu fil adai pada manasik tunai, min miqatin, dari miqat, au qablahu min dawai roti ahlihi, atau sebelumnya dari sebelumnya mikot au qablahu
atau sebelumnya. Harusnya minha. Kembalinya ke mikot memang. Atau kebeliha. Min mikotin atau min kebeliha. Sebelumnya mikot. Min dawai roti ahli dari rumah keluarganya atau waiha selain dari dua roti ahlihi. Apa maksudnya yang ihram sebelum mikot? Pembahasan ini sudah ada gambarannya dalam bab ihram mikot kemarin. Ihram sebelum mikot dari dua irati ahli atau ghairi. Apa tasawurnya? Coba buat contoh. Tinggalnya di sebelum mikot. Tinggalnya sebelum mikot. Iya. Ini kan, Iya. ini rumah sini. Sini. Maka mana? Di sini. Bujung. Ujung. Jadi ihram dari mana dia? Dari rumah sebelum mikot. Sana wajib. Wajib ihram sebelum mikot. Di rumahnya wajib. Kita ini Indonesia tinggal sebelum mikot atau setelah mikot? Sebelum Sebelum. Di ihram dari mana? mikot. Dari rumah. Dari mikot. Dari mikot. Au qablihi atau sebelum mikot. Dari mana ihramnya? Dari dua irati ahli. Jadi untuk siapa ihram dari mikot? Maka sebelum itu jangan lihat dari kampung kita. Sebelum itu lihatnya di Makkah. Rumahnya sebelum mikot. Dari Makkah lihatnya, jangan dari tempat kita. Nanti rumahnya di mana? Setelah mikot. Nah, orang setelah mikot wajib mundur ke mikot nggak? Tidak. Dari mana dia ihram? Dari Nah, itu baru cocok. Qablihi min dua irati ahli. Sebelum mikot. Dari perkampungan keluarganya. wa in kana jawazal miqata uridan al-suki lazimahu fil qada'i dan jika adalah melewati dia seseorang akan mikot yang mendaki sekarang bagi nusuk Muridan itu apa? Ayo. Diartikan hal Al-keadaan menghendaki Al-keadaan menghendaki dia seorang bagi nusuk niscaya wajib akannya seorang fil qadoi
dalam manasik qada apa yang wajib? Ihram dari masuk. Ihram darinya Darinya mikot. Dalam manasik qada ihram darinya mikot. Jadi mikot itu taknis, punya muzakkar, tapi karena ini kitabnya Imam Jalaluddin tahu, yang baca kitab itu pasti tidak baca muwakkil, maka beliau buatlah boleh kembali domir muzakkar kepada muannas, yang penting muannasnya enggak hakiki. Di atas kenapa saya tegur tadi, karena ada kalimat tazkirnya, nusuk. Selagi ada kalimat tazkirnya, kembalikan ke tazkir. Tapi kalau nggak ada masalah, karena taknis sama jazim. Nah, wa kadza in kana jawazahu, begitu juga jika adalah melewatinya seseorang akan ghairu muridin, akan selain akan pula jika melewatinya seseorang itu dari mana? ghairu Dari mana? jika Obat dari siapa? Obat tanah. Ulang. Ingkana jawazahu ghairu muridin, jika adalah Mana isim kana? Jawazuhu itu isimnya. Apa bentuk kalimat jawazuhu itu? Kayaknya nggak bisa diisi. Mana isimnya? Mana isim kana? Isim kana di dalam Dua. Mana khabar kana? jawazahu. Nah, coba artikan. Begitu juga jika ada ia seseorang itu melewati ia seseorang akannya mikot al-keadaan tidak menginginkan ia seseorang bagi nusuk, dia tak sahih menurut pendapat saya. Ada in salaka bil qadari tariqal adai, ini jika menempuh ia seseorang pada pondok akan tarik ada. Apa maksudnya? Menempuh pada pondok tarik ada. Menempuh pada pondok Menempuh pada pondok akan tarik ada. Tarik apa? Jalan fisik atau non fisik?
Jalan masukkan ini fisik atau non fisik? Non fisik. Berarti mananya? Perlakuan, perbuatan. Cara ada. Jadi dia menempuh cara cara tunai dalam Qadha. Dia tempuh cara tunai dalam qadha. Jadi cara tunai dia kemarin bagaimana? Jima. Kemudian buat lagi waktu qadha. Biar kodok lagi tahun depan. Coba antum pahami tarik di sini adalah fisik. Ya jalan, betul-betul jalan. Apa maksudnya? Dia tempuh jalan ada dalam mengqadha. Dia menempuh jalan ada di dalam mengqadha. Apa yang dilakukan dan kita naik juga dilakukan ketika kedua. Maksudnya apa itu? Rukun umrah atau hajinya? Rukun hajinya, rukun umrohnya, atau tindakan pelanggarannya? Itu masih antum menerjemahkan tarik itu non fisik. Sudah bilang fisik. Nah, coba dipahami tarik itu fisik. Jalan, jalur yang ditempuh, jalur yang dilewati, fisik, jangan non fisik. Apa maksudnya? Apa? Orang yang melakukan usul, apa di dalam itu, yang naik, dia juga mulai dari situ. Mikotnya. Adat dan tunai itu siapa? Pada diri dia atau dia dan orang lain? Satu kalimat qadha, satu kalimat ada itu terkumpul pada diri dia atau orang lain? Dia dan orang lain? Dia sendiri. Nah, dia sendiri jalan ada itu maksudnya jalan apa? Ada di situ apa arti ada? Tunai. Mana yang tunai? Apa maksud tunai sana? Haji atau umroh? Haji. Mana haji tunai? Mana haji tunai, mana haji qadha? Mana haji tunai, mana haji qadha? Haji tahun dulu yang dia lakukan jima di sana itu haji tunai. Haji tahun sekarang adalah haji qadha. Kalau dia melewati jalan haji qadhanya sama dengan jalan haji tunainya. Kemarin tahun 1440
745 Hijriah dia melakukan ibadah haji tunai dari Indonesia ke Saudi. Kemudian karena dia melakukan jima pada haji tersebut, hajinya jadi rusak, maka dia wajibkan mengqadha. Mengqadha dia melewati jalan dari Jepang ke Indonesia ke Arab Saudi. Nah, kalau dari Jepang ke Arab Saudi dia pergi, maka hukumnya tidak sama dengan yang dibahas tadi. Hukum yang kita bahas tadi adalah kalau jalan dia melakukan haji tunai tahun lalu dengan haji qadha tahun sekarang, itu jalannya sama-sama dari Indonesia ke Saudi, maka berlakulah hukum yang tadi saya bilang tuh jalan fisik, bukan jalan non fisik. Qala fi Rawdah, berkata Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, fala yalzamuhu sulukuhu, dan tidak wajib akannya seseorang menempuhnya jalan tunai dengan tanpa khilaf. Lakin isyarattu, tetapi disyaratkan akan ia seseorang idza salaka ghairahu, apabila menempuh ia seseorang akan selainnya jalan tunai, ay yuhrima min qadri masafatil ihram, bahwa melakukan ihram ia seorang dari kadar masafah ihram tidak ada pada tunai, yakni illam yakun jawazal miqata, jika tidak ada ia seseorang itu melewati ia seseorang akan miqat, ghairu muhrimin, hal keadaan tidak ada keinginan ihram, wala yalzamuhu, dan tidak wajib akannya seseorang ay yuhrima fi mithli zaman, bahwa melakukan ihram ia seseorang pada mithli zaman alladzi kana ahrama fihi bil adai, zaman yang adalah ia zaman itu yang ada ia seseorang itu ihram ia seseorang fihi padanya zaman bil adai, dengan tunai. Walau ta'khiru anhu, maka boleh baginya seseorang itu menunda anhu darinya zaman, taqdimu alaihi, dan mendahului atasnya zaman. Wa tasawwaru qada'ul haji fi 'amil ifsadi, dan digambarkan akan qada haji pada tahun rusak haji, bi ayyuh soro ba'dal ifsadi, dengan bahwa dihalangi akan dia seorang akan melakukan ibadah haji setelah rusak. Wa yata'addaru alaihi al-mudiyu, dan sulit atau uzur atasnya seseorang oleh meneruskannya melakukan ibadah haji fil fasidi, pada haji yang rusak. Fayuhlilu, maka ia berkata fayuhlilu maka bertahlul ia setelah ketika itu juga. Tsumma yazulul hasru, kemudian selesailah penahanan. Wal waktu baqin, sedangkan waktu masih tersisa. Fayashtaghilu bil qada'i, maka niscaya menyibukkan diri ia seseorang dengan qada', walau afsadal qada'a bil jima'i, dan jikalau merusak ia seseorang akan haji yang qada' dengan sebab jima', lazimathul kaffaratu, niscaya maka wajib akannya seseorang oleh kafarat, walazimahu qada'ul wahidun, dan wajib akannya seseorang oleh satu qada' lagi. Nah, coba dimaksud apa maksud dari kalimat wa yutasawwaru qada'ul haji fi amil ifsad. Kemudian qada' haji pada tahun yang rusak, contoh digambarkan ini qada'. Coba ringkasannya. Yang melakukan haji qada', orang melakukan haji qada', ya, qada'. wa yutasawwaru qada'ul haji fi amil ifsad. Apa maksudnya?
dia melakukan ibadah. Jadi rusak. Itu haji pada tahun Musa. Kemudian haji itu diganti tahun depan. Diganti tahun jalankan pada tahun Musa di tahun haji pada tahun Musa. Yang berikutnya, di mana kalimat yang berikutnya terjumpai kalimat kata-kata ini? Itu ayat saudara pada Islam ifsadi jalan rusak. Boleh Abu Bakar Mantub? Apa maksudnya? Umroh Haji. melakukan haji di tahun yang sama, Melakukan haji di tahun yang sama. maksudnya? Di tahun Wa yutasawwaru qada'ul haji fi amil ihsan. Coba jelaskan. Tasawwaru artinya digambarkan digambarkan. Qadaul haji pada haji fi amil ihsan. tahun rusak. Apa maksudnya? Sampai selesai. Contoh membuat perkara yang sama